menempatkan GTK yang lulus P3K di sekolah asal sehingga proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya tetap terus berlangsung dan tidak terputus. Laporan singkat rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 10 dengan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia dan seterusnya. Saya langsung bacakan di kesimpulan. Kesimpulan garing keputusan. A. Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia yang telah menyampaikan paparan masukan terkait kebijakan pendidikan sebagaimana terlampir dengan beberapa poin utama antara lain kebijakan PPK, P3K, 1. Menempatkan GTK yang lulus P3K di sekolah asal sehingga proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya tetap terus berlangsung dan tidak terputus. 2. Pemerintah wajib mengisi kekosongan guru di sekolah swasta asal dengan GTK lainnya yang lulus P3K jika GTK yang lulus P3K di sekolah swasta asal tetap memutuskan untuk pindah ke sekolah negeri. 3. Memberikan afirmasi sepenuhnya kepada GTK yang telah menunjukkan loyalitas dan mengabdi paling tidak selama 5 tahun dengan demikian mereka secara otomatis lulus P3K. Ini kayaknya redaksinya kurang enak ya. 4. Menuntaskan rekrutmen GTK honorer menjadi GTK P3K pada tahun 2023. 5. Memberikan afirmasi yang berkeadilan bagi guru honorer yang telah berusia lebih dari 35 tahun dengan mengevaluasi secara menyeluruh sistem rekrutmen guru aparatur sipil negara. 6. Menyediakan formasi guru yang berimbang dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga distribusi guru menjadi lebih merata di seluruh penjuru tanah air. Terkait dengan kebijakan pendidikan secara umum, 1. Mengusulkan agar adanya keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan dan pemajuan pendidikan swasta atau pendidikan berbasis masyarakat. 2. Melakukan evaluasi kebijakan penghapusan BOS bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 orang. 3. Menyusun kebijakan pendidikan Mendikbudristek RI harus melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan. Saya langsung ke poin B, terhadap pandangan dan penjelasan dan masukan yang disampaikan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain, 1. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dan mengembalikan tujuan awal rekrutmen P3K dengan mempertimbangkan pandangan dari para pemangku kepentingan pendidikan dan regulasi terkait, termasuk afirmasi untuk rekrutmen P3K di daerah 3T. 2. Dalam menyusun kebijakan pendidikan, khususnya terkait rekrutmen P3K, Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek RI untuk merujuk pada pasal 31 Undang-Undang NKRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan berikut. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, CQPP Nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta, dan D. PP Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang diisi oleh P3K. 3. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan BOS, khususnya terkait dengan penghapusan BOS bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 orang. 4. Mendesak pemerintah melalui Kemendikbudristek RI untuk tetap memberikan kebijakan agar adanya formasi CPNS bagi guru. 5. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk
adanya keberpihakan terhadap pengembangan dan kemajuan pendidikan swasta atau pendidikan berbasis masyarakat. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, secara narasi dan ini mungkin nanti bisa kami edit sesuai dengan tidak akan merubah substansi dari apa yang kita rekomendasikan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Izin Pak Pimpin, silakan Pak Ketua, terima kasih banyak atas kehangatannya menerima kami, mendengar aspirasi kami dan menuliskannya di dalam hasil akhir dari rapat komisi ini. Tetapi ada beberapa hal mohon izin kalau berkenan itu tadi perlu ada di kesimpulan itu ada hal yang kontradiktif mungkin perlu kita rapikan sedikit. Di kesimpulan tadi di atas itu nomor 1 itu untuk yang 5 tahun diberikan kesimpulan. Yang 5 tahun mana ya tadi? Poin 3, Prof. Sanes. Di atas yang 5 tahun nah itu. Memberikan afirmasi pada 5 tahun dengan demikian mereka otomatis. Nah itu bertentangan dengan nomor 5. Dan sebenarnya kalau itu nomor 5-nya nomor 1 memang amat radikal dan harapannya sangat menarik, tetapi mungkin sulit. Tapi itu harapannya kita semua nomor 3. Tetapi jika nomor 5 dilakukan, maka itu nomor 3 gugur. Jadi kalau misalnya yang dipilih adalah nomor 3, maka nomor 5 tidak perlu. Tetapi jika yang dipilih nomor 5, maka sebenarnya bukan tadi seperti Pak Mujib tadi sampaikan. Pak Mujib itu siapa yang tadinya menyampaikan? Bukan Pak Fikri. Iya dan Pak Fikri. Jadi iya saya lupa. Jadi gini, ada yang tadi umurnya sudah 35 tahun, tapi baru 4 tahun. Pak Mujib ya? Oke. Maaf Pak Mujib, mohon dimaafkan. Jadi itu sebenarnya diharapkan oleh kita semua, bukan saja usia 35 tahun, tetapi pengalaman kerja. Sehingga ada yang baru 35 tahun karena pindah itu baru 4 tahun, melukai mereka yang udah 40 tahun. Karena itu afirmasi berdasarkan pengalaman kerja. Karena itu nomor 3 atau nomor 5 itu adalah kesepakatan. Kalau menurut saya nomor 3 itu sangat menarik dan itu harapan kami adalah perjuangan teman-teman nanti di undang-undang ASN yang baru. Nomor 5 di drop, berarti nomor 3 yang dihidupkan. Terima kasih Prof. Yunifa. Dan mohon kiranya itu diperjuangkan di dalam undang-undang ASN yang baru. Oke. Yang ada revisi. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Yunifa. Ini yang dikutip teman-teman sebenarnya dari statement aliansi. Ya. Jadi tidak ada yang dirubah. Apakah mau dikoreksi atau cukup? Atau dibiarkan saja sesuai dengan ini? Dikoreksi. Oh, dikoreksi aja ya. Oke. Berarti yang dipertahankan yang nomor 3. Nomor 3. Berarti yang 5 dihapus ya? Iya. Oke. Oke. Terima kasih Prof. Yunifa. Boleh ada yang lain? Ya. Kami persilakan. Ya. Romo Darmin. Baik, terima kasih pimpinan. Kesimpulan bagian C kalau saya tidak salah itu B. 5, poin 5. B5. B5. Ya. Oke. Oke. Ya. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk adanya keberpihakan terhadap pengembangan dan kemajuan pendidikan swasta atau pendidikan berbasis masyarakat. Saya kira juga tadi ada diskusi bagaimana supaya ini bisa sungguh-sungguh menjadi komitmen Kemendikbud menghidupkan kembali direktur sekolah swasta. Oke. Ya. Jadi ditambahkan di situ. Terima kasih. Terima kasih Romo Darmin.
kita langsung masukkan itu dengan menghidupkan direktorat ya. Direktorat Pendidikan Swasta. Oke, siap. Ada tambahan lain lagi, Bapak Ibu? Atau cukup? Sebenarnya ini ada aspirasi betul yang bolak-balik disampaikan kepada saya. Ini ada guru-guru yang disebut guru SPK, sekolah berbasis kerjasama. Zaman sebelumnya ada RSBI. RSBI kemudian dihapuskan. Jadi ketika dihapuskan, mereka itu dikategorikan sebagai SPK. Nah, jumlahnya sebenarnya tidak banyak. Tapi guru SPK ini dianggapnya adalah guru yang sudah memiliki kesejahteraan yang baik. Padahal banyak di antara mereka itu yang gajinya di bawah UMK. Dan ini sekolah swasta banyaknya. Nah, itu di stop tunjangan profesinya. Padahal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, siapapun mereka yang sudah lulus sertifikasi dan mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, wajib dibayar tunjangan profesi. Dan ini di stop hanya berdasarkan SK dari Sekjen. Betul. Sekjen Kemdikbud. Mohon agar dikembalikan, Jin. Terima kasih. Itu sampun kita akomodir dan sudah ada laporan singkatnya terkait dengan penerimaan kami terhadap teman-teman guru SPK. Sampun ada ininya, Bu Prof. Bisa dibayar. Pak Fikri kemarin dulu sudah sempat diterima? Sempat diterima Bu Prof. Jin. Nanti saya baca filenya ya. Jin. Nanti saya baca. Kasihan Pak, kasihan sekali mereka. Betul. Peristiwa waktu itu kesimpulan tetap kita minta tunjangan profesinya tetap harus dibayarkan oleh pemerintah. Dan kita minta supaya surat edaran dari Sekjen dicabut. Iya. Siap. Terima kasih. Bapak Ibu cukup? Cukup. Kami persilakan, ya Ervin. Terima kasih. Jadi di kesimpulan sebenarnya nomor 1 dan 2 ini juga kontradiktif. Jadi kalau menurut saya ya nomor 1 saja itu, supaya tidak ada ruang bagi Kemendikbud untuk kemudian benar-benar menarik guru-guru swasta yang memang berkualitas. Kalau yang nomor 2 ini masuk kan Kemendikbud punya peluang narik kemudian ganti, dan gantinya belum tentu. Ya, meskipun ini tadi disampaikan juga dari kami, tapi menurut saya tidak dimunculkan di kesimpulan yang poin 2. Kalau saya itu harga mati itu nomor 1 itu. Jadi tidak ada lain. Terima kasih.